Sekarang kita bahas pakan alternatif yang dipakai di kandang Kang Afui. Yuk simak videonya sampai selesai, jangan di skip biar nggak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Ujang Kuek. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan segala hajatnya. Oke teman-teman, dalam kesempatan ini saya akan mereview tentang perkembangan bebek yang ada di kandangnya Kang Afui. Jadi ini bisa dikatakan lanjutan video yang kemarin ya. Cuman kalau kemarin hanya membahas jenis bebek lalu hasil produksi. Nah sekarang saya akan mengupas pakan alternatif yang dipakai sama Kang Afui ini. Oke ya, masih pakai pakan pabrikan, cuman hanya jenis konsentrat saja. Jadi 60% pakai pakan alternatif, yaitu limbah nasi. Nah, mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya bagaimana cara mengolah limbah nasi, terutama limbah nasi yang dari sisa catering. Karena di limbah nasi tersebut sudah banyak campurannya, ada telur, ada tahu, tempe, kadang ikan asin, kacang, sayuran. Kadang ada campuran tulang-tulang ayam juga. Yang paling mengkhawatirkan adalah minyaknya itu teman-teman. Jadi di limbah nasi tersebut banyak sekali minyaknya. Nah cara mengolahnya supaya netral si minyaknya, dan kalaupun ada tulang yang besar kita bisa sortir dulu, atau bahan-bahan lain yang kira-kira tidak dibutuhkan untuk si bebek. Nah seperti ini. Jadi ini nasi limbah catering. Ini perkiraan sekitar 20 kilo untuk 280 ekor bebek. Nah, jadi 20 kilo ya kurang lebih nasinya nih. Berat kotor nih. Nanti setelah dicuci, setelah di ini pasti berkurang karena ini campur air. Nah, caranya seperti ini. Jadi masukin ke bak yang besar, lalu dikasih air, dikucek. Kita pilihin yang kira-kira nggak bermanfaat buat bebek. Nah, setelah itu baru diperas. Lalu masuk lagi ke jelang. Ini bisa dilakukan sebanyak 2-3 kali sampai benar-benar minyaknya terbuang. Jadi yang kelihatan, nah seperti ini. Jadi hanya nasi, sayur, kalaupun ada daging, mungkin dagingnya, tulangnya sudah dibuang. Nah seperti ini. Bisa juga untuk menghilangkan bau, karena kalau udah satu malam ya ini agak bau asam juga. Nah kalau dicuci seperti ini, bau asamnya hilang. Jadi benar-benar sudah netral. Nah ini adalah cara memproses atau mencuci limbah nasi dari catering untuk pakan bebek petelur. Hasil produksi tenang, ini bisa dijamin ya. Nih lihat, ini alhamdulillah ya 70-75% produksinya ya, stabil. Nah lalu untuk campurannya di sini dedak yang halus dan juga konsentrat. Konsentratnya kalau tidak salah di sini merek 544 ya, jadi global. Nah untuk takarannya, jadi di sini itu kan bebeknya dibagi 3 sekat nih. Nih 1, 2, 3. Jadi 280 ekor dibagi 3 sekat. Nah untuk menyiapkan pakan, nah cukup 1 bak seperti ini. Jadi nasi yang tadi 20 kilo itu dibagi 3. Lalu kita campur dengan, siapkan dulu dedak sama konsentrat ya. Jadi dedak 2 kilo nih kira-kira. Dedaknya 2 kilo. Terus konsentratnya sekitar 2 kilo. Diaduk-aduk rata. Terus dicampur dengan nasi yang sudah dicuci tadi, yang sudah bersih, yang nggak bau lagi, dan bahan-bahan yang lain sudah dibuang. Nah aduk seperti ini. Nah dalam 1 bak ini cukup untuk 1 sekat. Kira-kira 90 ekor lah 1 sekatnya. Soalnya ini nggak rata nih. Ada yang 100 ekor, ada yang 90 ekor, ada yang 80. Jadi 280 ekor dibagi 3 sekat aja. Cuman gak rata. Nah untuk takaran pakan seperti ini, 1 bak ini. Jadi untuk globalnya sekali makan kira-kira nasinya 20 kilo. Nah dedaknya 6 kilo, konsentrat 6 kilo. Hemat kan? Nah kalau untuk harga dedak bagaimana? Nah harga dedak saat ini sekitar 3.000. Bahkan ada yang 3.500. Nah untuk konsentrat yang 544 per kilonya 11.000. Tinggal kita hitung aja ya, 11 kali 6
3.000 kali 6. Tinggal kita hitung saja ya. 11.000 konsentrat. Tinggal kita hitung aja ya. Harga konsentrat 11.000 kali 6 kilo. Terus dedak 3.000 kali 6 kilo. Nah, untuk nasi, limbah nasi ini relatif. Syukur-syukur teman-teman dapat yang gratis. Tapi zaman saya ki mana ada yang gratis ya. Minimal lah. Jadi nebusnya di sini ini kurang lebih sekitar Rp700 per kilo isi limbah nasi ini. 700 kali 20 kilo. Nah, kita hitung hemat kan untuk bebek 280 ekor dalam sekali makan. Jadi kalau untuk 2 kali makan pagi dan sore kita tinggal hitung saja. Nah, ini adalah pakan yang digunakan sama Kang Afoy. Jadi ini benar-benar hemat ya. Benar-benar super hemat. Jadi setelah saya kalkulasikan masih untung lumayan ya. Jadi dari bebek 280 ekor berproduksi 75% kali harga telur. Nah, di sini harga telur mentok sekitar 2.000 ya, 1.800 sampai 2.000. Kita hitung lagi. 75% dari 280 ekor kali harga telur per butir minim 1.800 sampai 2.000. Lalu pakan tadi udah saya jelaskan, 6 kilo konsentrat, 6 kilo dedak, 20 kilo nasi kali 2. Jadi untuk pagi dan sore berarti 12 kilo konsentrat, 12 kilo dedak, sekitar 40 kilo nasi. Tapi setelah dihitung memang sih masih lumayan harganya ya, masih bisa dikatakan murah lah. Oke. Nah, jadi inilah video kali ini. Semoga saja bermanfaat bagi teman-teman peternak bebek skala rumahan atau bagi teman-teman yang mau mulai beternak bebek, asal pakan tersedia. Mau seperti yang saya tadi katakan di video ini, itu lebih baik. Nah, cuman syaratnya harus continue. Jadi kalau kita mau pakai pakan adukan seperti ini, itu harus ada tiap hari, jangan sampai gonta-ganti. Kalau gonta-ganti, misalnya sekarang nasi ada, besok nggak ada, lusa nggak ada, wah itu kacau. Itu nggak bakalan maksimal hasil produksi telurnya. Jadi syaratnya itu ya, harus continue bahan baku pakan yang akan dipakai untuk bebek petelur. Nah, rupanya cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.